Oke, di part 1 tadi kita sudah membahas tentang yang terakhir, poin ketiga adalah zona untuk bekerja ya. Kita siapin salah satu sudut untuk nyaman buat kita dengan barang-barang yang kita butuhkan untuk bekerja. Jadi itu salah satu motivasi kita. Area itu harus bisa setiap kali kita lihat, kita pengen duduk di situ dan fokus lah. Jadi kita bisa tambahin lah macam-macam yang membuat visual kita nyaman ada di sana. Oke, kita masuk ke tips yang keempat nih ya, untuk kita bisa lebih baik lagi work from home-nya, yaitu adalah memiliki dashboard. Jadi apa sih yang disebut dengan dashboard? Ini sebetulnya nggak hanya pada saat work from home, tapi kalau kita memiliki tim untuk mencapai sesuatu, bekerja bersama mencapai sesuatu, kita perlu memiliki yang namanya dashboard. Dashboard ini intinya memperlihatkan apa saja sih target-target kerja kita secara harian, kemudian mingguan, sampai kita mencapai goal yang kita inginkan gitu. Biasanya mungkin kalau di bisnis pada umumnya itu adalah target sales ya. Sales kita di setiap bulan targetnya seperti apa, setiap tahun targetnya seperti apa. Nah, di dashboard itu akan kelihatan. Dashboard ini sebetulnya sekarang ya, saya udah gak pernah lagi minta laporan harian sebetulnya ke tim saya. Tapi kita memiliki satu dashboard dengan menggunakan online dokumen. Biasanya yang paling umum sekali digunakan itu adalah Google Sheet ya. Jadi di Google Sheet ini kita sebagai atasan gitu, atau sebagai pebisnis, kita tulis nih apa saja sih yang harus dicapai dalam satuan periode waktu tertentu. Kemudian di dashboard yang sama pun kita tandai area atau pekerjaan ini tuh target atau lingkupnya itu punya siapa. Jadi misalnya punya tim kita gitu ya, misalnya reseller manager kita, atau misalnya promotion manager kita, atau social media manager kita, atau social media admin kita, itu kita tuliskan di situ. Nah, setiap hari yang perlu mereka lakukan sebagai individu adalah tinggal ngetik di situ. Kalau misalnya nih seorang social media admin, setiap minggu dia harus punya penambahan followers 200 misalnya. Nah, setiap hari itu dia harus tulis di dashboard itu berapa sih penambahan yang dia dapatkan di hari itu. Jadi kita sebagai atasan, atau kita sebagai pemilik bisnis itu bisa melihat bisnis kita ini secara helikopter view, dan setiap hari update-nya itu seperti apa itu ketangkep di dashboard ini. Nah, selama kita yang namanya work from home kan pasti punya kendala untuk melakukan kontrol yang intens gitu ya. Kita nggak bisa nih nyamperin tim kita satu-satu gitu. Nah, dengan memiliki dashboard ini akan semakin berguna banget. Jadi kita tinggal minta tim kita ini setiap hari tuh ngebuka dashboard ini selalu di komputer mereka setiap saat mereka kerja. Jadi apapun hasil, apapun pekerjaan yang mereka selesai lakukan, langsung mereka input di kolomnya mereka gitu. Jadi kita juga tahu siapa sih yang malas ngupdate gitu ya, atau siapa yang tidak tercapai target hariannya, atau siapa juga yang masih punya kendala. Nah, enaknya juga dengan online documents ya seperti Google Sheet misalnya, itu kita bisa memberi komen satu persatu dari setiap hal yang diupdate atau diinput oleh tim kita. Jadi itu tips saya yang keempat, yaitu kita memiliki dashboard supaya kita lebih mudah lagi memantau kinerja tim kita, walaupun kita tidak bertemu secara langsung ya, bertemu secara fisik, tapi kita tetap punya satu platform yang membuat kita on the same page gitu. Dan karena ini bentuknya online, jadi setiap kali kita ngeganti sesuatu, nambahin sesuatu itu di semua file yang tim kita pegang, orang lain pegang, itu juga akan berubah, akan terupdate juga. Nah, kapan-kapan mungkin kita akan bahas secara khusus ya, karena ini menarik. Nah, oke, yang terakhir, tips yang kelima untuk kita work from home itu adalah goalnya nih, dimana yang namanya work from home ini adalah kita harus memastikan kita itu lebih produktif saat ini harusnya dibandingkan waktu kita ini bekerja atau berbisnis itu harus pergi keluar. Hal ini tuh saya rasain banget ya setelah saya tadi bikin jadwal, kemudian meeting-meetingnya saya set semua. Wah, ternyata waktu yang kita miliki ini jauh lebih banyak dibandingkan waktu kita harus pergi-pergi.
sebenarnya kalau kita pikir-pikir bener juga kan, karena kalau kita mau pergi aja kita harus siap-siap ya, harus siap-siap, kemudian harus ngepak-ngepakin barang yang mau kita bawa, kemudian kita harus menempuh perjalanan ya, itu luar biasa juga, memakan waktu. Dan juga saat makan siang misalnya, kita harus pergi ke suatu tempat untuk makan siang, atau kalau kita bawa bekal pun pagi-pagi harus nyiapin bekalnya segala macam. Nah, kalau saya ngerasain yang namanya work from home ini, kita punya waktu yang jauh lebih banyak. Jadi kita nggak perlu lebih banyak waktu untuk siap-siap ya, mungkin mandi, pakai ganti baju itu juga udah siap buat kerja gitu ya. Kalau takut pas video call itu mukanya nggak kobe gitu ya, mungkin ya udah bagian wajah aja itu cukup, nggak usah heboh-heboh banget, tapi baju ke bawah itu nggak ada yang akan perhatiin juga kan. Jadi itu menghemat waktu. Udah gitu juga untuk transport pergi itu sama sekali tidak ada. Kemudian juga nyiapin makanan itu juga jauh lebih simple. Jadi sebenarnya yang namanya work from home ini harusnya kita punya waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita harusnya punya kondisi yang lebih fokus lagi untuk kita bisa mencapai target-target kita. Nah, kalau sahabat CP masih merasa kok kayaknya jauh lebih produktif waktu nggak kerja di rumah, itu berarti ada pola yang masih bisa kita improve dari beberapa minggu kemarin nih kita bekerja dari rumah. Nah, jadi harapannya semoga setelah dengar 5 tips ini, kemudian sahabat CP semua ada beberapa action plan-nya. Oke, kayaknya sudut yang itu ruang tamunya nggak pernah dipakai, dalam 1-2 minggu ke depan akan jadi ruang kerjanya Bunda ya. Jadi anak-anak boleh ikut kerja di sana dengan jadwal yang seperti ini. Jadi harapannya dari 5 tips ini akan membuat sahabat CP semua buat kerja di rumah lebih produktif, yang jelas juga lebih bisa berkontribusi energi yang positif dan kondusif ya ke anggota keluarga yang lain. Kalau kitanya nggak stres, pastinya juga suami dan anak-anak dan anggota keluarga atau anggota rumah yang lain juga akan mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi. Oke, itu saja untuk sesi podcast dari kita untuk kita cewek pengusaha kali ini. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Bye.